Saya Agus, balik lagi di Kolom Sinema. Praktik-praktik spionase sejak zaman kerajaan memang sudah banyak dilakukan. Salah satu fungsi dari praktik spionase adalah mengintai pergerakan musuh, di mana setiap musuh ataupun masing-masing kerajaan yang sedang berada di dalam peperangan akan mengintai satu sama lain dengan maksud memenangkan perang di kemudian hari. Maka dari itulah praktik-praktik spionase ternyata sudah dilakukan bahkan dari zaman kenabian. Pernah ada satu kisah terkait praktik spionase yang dilakukan di zaman Nabi Musa, di mana Nabi Musa ketika itu meminta beberapa para pengikutnya untuk mengintai wilayah tanah Kanaan dengan maksud memperhatikan pergerakan dari musuh-musuh Nabi Musa ketika itu. Nah, kenapa saya membahas praktik-praktik spionase dari zaman kenabian sampai dengan zaman kerajaan tersebut? Karena praktik spionase ini akan sama-sama kita bahas di salah satu film yang berjudul Heart of Stone. Heart of Stone itu film yang diproduksi oleh Netflix, kemudian tayang pada awal Agustus tahun 2023. Dari film Heart of Stone ini saya mengambil 3 konklusi besar yang membangun film ini. Meskipun hanya tayang di layanan streaming Netflix, tapi tidak semata-mata menggugurkan kualitas dari film ini. Dalam kata lain, film ini punya potensi besar untuk menjadi film spionase yang memiliki sequel-sequel yang pastinya akan semakin seru. 3 konklusi tersebut, yang pertama adalah tentang teknologi, kemudian tentang sejarah, dan yang terakhir adalah tentang filmnya itu sendiri. Film Heart of Stone bercerita tentang sebuah teknologi di dunia masa depan, di mana teknologi itu memiliki fungsi untuk meretas seluruh perangkat yang dimiliki oleh masyarakat dunia, baik itu masyarakat sipil ataupun para pejabat ataupun juga aparat-aparat penegak hukum, di mana teknologi ini bisa meretas semua perangkat yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di dunia. Perangkat peretas ini bernama Heart. Heart ini dimiliki oleh institusi rahasia yang bernama The Carter. Kemudian dari sisi sejarahnya, kawan-kawan kalau sadar di film ini banyak disebutkan ataupun tema paling besar yang diusung film ini adalah tentang MI6. Apa itu MI6? Ternyata MI6 itu adalah sebuah organisasi rahasia milik pemerintah Inggris. Mungkin kalau di Indonesia itu Badan Intelijen Negara. Nah, kalau di Indonesia itu BIN, maka kalau di Kerajaan Inggris, institusi intelijen yang resmi dimiliki oleh pemerintahnya bernama MI6. Nah, seorang tokoh utama di dalam film ini bernama Stone yang diperankan oleh Gal Gadot. Itu adalah seorang agen rahasia yang memiliki 2 pekerjaan sekaligus sebagai agen mata-mata. Yang pertama, dia sebagai agen kerajaan Inggris di MI6, dan yang kedua dia sebagai agen di The Carter. Untuk statusnya, kalau MI6 ini berfungsi untuk menjaga kestabilan negara dari serangan-serangan pihak luar, nah sementara kalau The Carter ini itu organisasi yang benar-benar rahasia yang tidak diketahui oleh negara manapun, dan disebutkan bahwa The Carter ini hanya legenda semata, The Carter ini hanya isu semata, The Carter ini hanya produk politik semata. Banyak negara yang tidak mempercayai bahwa The Carter ini sesungguhnya benar-benar ada dan memiliki teknologi yang bernama Heart. Nah, Stone yang bekerja di The Carter kemudian bekerja di MI6 juga, ini memiliki musuh yang bernama Keya Dhawan. Keya Dhawan ini adalah diceritakan adalah seorang keturunan India yang memiliki kecerdasan untuk meretas perangkat-perangkat tertentu juga yang ternyata ini mengancam eksistensi dari The Carter yang memiliki
teknologi Heart. Dan Kaya ini punya tujuan juga untuk mengkudeta atau mengambil perangkat yang bernama Heart itu dan digunakan untuk balas dendam karena orang tuanya meninggal oleh salah satu anggota dari The Carter. Tapi pada kenyataannya pada saat film berjalan banyak hal-hal tak terduga, banyak plot twist tak terduga yang membuat akhirnya Kaya Dawan ini tersadar bahwa teknologi Heart tidak seharusnya dimiliki oleh sembarang orang dan memang teknologi Heart ini hanya bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh The Carter untuk mengawasi dunia. Jadi The Carter itu posisinya benar-benar berada di atas seluruh institusi intelijen yang ada di dunia. Nah, terkait MI6 sendiri, ini pertama kali dibentuk oleh Sir Francis Walsingham tahun 1519. Beliau merupakan pendiri dari MI6 di kerajaan Inggris pada zaman Ratu Elizabeth pertama berkuasa. Kemudian pada tahun 1912, MI6 ini dikembangkan untuk menghadapi ancaman dari Perang Dunia I. Kemudian menuju Perang Dunia Kedua, ketika rezim Adolf Hitler mulai berkuasa dan namanya harum di seantero Eropa, khususnya di Jerman, maka MI6 ini mulai merasa terancam dan akhirnya antara MI6 dengan kubu Adolf Hitler, kubu Nazi, itu punya semacam perbedaan pandangan politik yang menimbulkan perang dingin antara Eropa Jerman melawan Eropa kerajaan Inggris. Dan di situ dimulai juga pergerakan-pergerakan spionase kerajaan Jerman untuk mengintai pergerakan dari Nazi. Kemudian pada tahun 1930 dan 1940, MI6 dinobatkan sebagai institusi intelijen terbaik dan paling efektif di dunia. Kita bisa bayangkan betapa besarnya kekuatan badan intelijen MI6 ini dan terbukti kan sampai sekarang Inggris yang menjadi salah satu negara maju di Eropa dan dengan kekuatan militernya yang masuk ke jajaran 10 besar kekuatan militer paling besar di dunia, ketika dia melakukan pergerakan-pergerakan politik dengan negara lain, dia tidak takut apapun selain karena di belakangnya ada Amerika Serikat, karena dia punya badan intelijen yang cukup mandiri dan juga memang bisa diandalkan. Kemudian ada yang unik dari MI6 ini, di mana seorang tokoh yang bernama Sir Mansfield Cumming yang merupakan kepala dari MI6 pertama ini selalu menandatangani berkas-berkas yang ia terima dengan diawali huruf C, kemudian huruf C-nya itu selalu dibubuhi oleh tinta berwarna hijau. Saya tidak menemukan literatur apa sebenarnya maksud dari tinta berwarna hijau di sini, tapi praktik tersebut akhirnya diikuti oleh kepala MI6 sampai sekarang. Jadi tradisi itu diturunkan terus-menerus dan sampai sekarang orang yang menjadi kepala di MI6 itu selalu menandatangani berkas-berkasnya menggunakan tinta hijau. Mungkin pada saat zaman dahulu tinta hijau ini digunakan sebagai isyarat akan suatu hal. Nah, tapi untuk sampai saat ini saya tidak menemukan literaturnya. Kemudian dari konklusi yang ketiga itu adalah terkait filmnya sendiri. Dibintangi oleh Gal Gadot, menjadi film comeback-nya setelah pada tahun 2021 berperan di film Red Notice, kemudian di film 2022 berperan di film Pembunuhan di Sungai Nil yang tayang juga di Netflix. Dan ini menandai kembalinya Gal Gadot tahun 2023 setelah hanya beberapa kali menjadi cameo di film-film DC seperti di film Sajam 2, dia hanya hadir sebagai cameo. Dan juga ini film Heart of Stone ini menandai pertama kalinya aktor yang memerankan Kaya Dawan, saya lupa nama aktornya, tapi yang jelas aktornya ini adalah orang India dan dia sekarang tengah benar-benar populer di India dan pada tahun 2023 ini diberi kesempatan untuk menitikan karirnya di perfilman Hollywood. Dan walaupun jika dibandingkan dengan aktor-aktor yang ada di film Heart of Stone ini, memang jelas dia adalah aktor yang berperan paling lemah kalau menurut saya di film ini. Terlihat dari jajaran aktor besar seperti Gal Gadot, kemudian ada juga
aktor besar lainnya, jika dibandingkan dengan aktor pendatang baru ini, memang aktingnya terlihat yang sangat lemah. Tetapi itu semua tertutup oleh penulisan naskah yang rapi, yang solid, kemudian penceritaan yang padat, yang mudah dimengerti, walaupun konsep yang ditawarkan adalah cerita tentang spionase gitu. Ini kan kalau bercerita tentang spionase, tentang intelijen, pasti pikiran kita belum apa-apa sudah merasa berat, sesuatu yang syarat politis, sesuatu yang melibatkan institusi sebuah negara dan sebagainya. Tapi film ini berhasil merangkum ceritanya dengan cukup rapi dan mudah dipahami kawan-kawan. Itu 3 konklusi besar. Hanya satu kekurangan dari film ini, kalau menurut saya, yaitu efek pencahayaan dari mulai awal film ini diputar sampai film ini selesai. Saya merasa sedang menonton film tahun 2000-an sampai tahun era 2010. Filmnya punya tone cahaya yang yang kuning gitu, yang menyiratkan. Mungkin karena di film ini mendatangi beberapa lokasi geografis yang dikesankan sebagai tempat yang gersang, tempat yang panas seperti Afrika dan sebagainya, maka tone film ini dibuat mengikuti letak geografis tempat di film ini. Yaitu itu nggak jadi masalah besar sih, hanya mengganggu saja kenikmatan ketika saya menyaksikan film ini berlangsung. Selebihnya not bad, kawan-kawan bisa nonton di Netflix. Kalau kawan-kawan punya komentar lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe setiap konten yang ada di Langgam Pustaka TV. Dan tunggu perbincangan-perbincangan film ataupun seri selanjutnya hanya di Kolom Sinema. Terima kasih.